Tapi ada juga cerita, Cerita apa tuh? katanya anggur itu dari Sunda. Hah? Iya, Yang bener. dibawanya sama ada namanya Mang Aang. Orang mana tuh Bang Aang tuh? Agak-agak aneh nih, agak-agak aneh ya. Prospek di anggur ini karena kan anggur table grape ini 100% impor ya Om ya. Dan negara itu cuman belanja untuk beli anggur itu 7 triliun. Menurut BPS sama Kementerian Pertanian itu 7 triliun. Gile, 7 triliun uangnya segimana itu? Wine grape itu yang paling populer itu Alfonso. Alfonso. Alfonso yang dari Bali itu populer untuk wine grape. Kalau yang dari ini ada ya dari Malaysia ya? Kalau nggak salah. Yang dari Malaysia Isabella ya? adalah itu mah beda lagi dong, itu judul lagu. Selamat datang di podcast Ngangguk. Nganggur yuk. Kali ini kita bakal berbicara tentang anggur. Karena podcast Ngangguk atau Nganggur Yuk ini kita ngobrolin seputar Anggur pasti. anggur sih. Gak mungkin ke pinggir jurang kan? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Nah. Mungkin pertama-tama kita kenalan dulu kali ya Om ya. Namaku Dava. Aku Agus, tapi bukan Agus yang sama yang Kedi itu ya, bukan ya? Bukan. Oh, bukan Om Agus itu ya? Bukan. Ya ada pose ya. Enggak. Oh, bukan deh. Oke, sekarang kita bakal ngomongin sebenarnya tentang anggur. Asal mula mungkin anggur itu dari mana dan apa sih anggur itu? Mungkin sejarahnya Om Agus tahu nggak sih sejarahnya anggur itu gimana? Di Anggur Indonesia? yang mana nih? Anggur yang mana? Bukan anggur merah sih, tapi lebih ke anggurnya gitu. Anggurnya sendiri karena saya belum lahir ya waktu zaman baheula. Waktu kolonial datang ke Indonesia saya belum lahir, jadi nggak tahu, cuman baca-baca aja. Yang katanya di literasi itu bahwasannya anggur itu dibawa ke Indonesia. Ya mungkin karena mereka orang luar ya. Iya. Mereka butuh kehangatan. Betul. Butuh kehangatan. Enggak begini dong. Butuh untuk beradaptasi karena mereka juga di sana kan 4 musim. Jadi ada musim dingin yang butuh untuk menghangatkan badan. Ya mungkin salah satunya itu anggur yang mereka bawa itu anggur wine Untuk grape. wine. Jadi pada dasarnya yang datang ke Indonesia itu adalah anggur untuk wine grape. Jadi wine grape. Ya, wine grape. Tapi ada juga cerita. Cerita apa tuh? Katanya anggur itu dari Sunda. Hah? Iya. Yang bener. Dibawanya sama ada namanya Mang Aang. Orang mana tuh Bang Aang tuh? Agak-agak aneh nih, agak-agak aneh ya. Orang Bojong Soang katanya. Bojong Soang. Iya, soalnya Bojong Soang ada angnya belakangnya. Jadi Mang Aang itu ngambil katanya yang dari Belanda itu. Oh, yang dibawa sama Belanda diambil sama dia. Iya, terus dibawa ke Bojong Soang. Terus orang di sana nanya ini apa namanya? Nah, orang Belanda bilangnya waktu itu grape. Anggur grape. Si Mang Aang lupa. Jadi gur gitu. Taunya depannya aja. Iya, jadi kayak grape gitu. Jadi ngomong sih. Nggak tahu ini mah gur gitu cenah. Nah, terus udah gitu si Mang Aang ternyata dia seorang prajurit. Dia pejuang taunya gugur di Medan. Si Aangnya itu. Nah, terus di situ si warga desa di situ teh nanya-nanya ini ada buah ini apa ya namanya waktu itu Mang Aang lupa lagi. Nah, akhirnya udah aja kasih nama ini apa gur gitu. Ya udah Aang gur gitu. Jadi anggur. Agak kemana ya? Tapi boleh ya. Tapi yang benar yang tadi ya, yang Om Agus ya teman-teman. Jadi emang benar si anggur ini dibawa sama bangsa Belanda dulu ke
Pertama kali ke Pulau Pisang kalau nggak salah di Sumbar. Terus sering dengan berjalannya waktu mereka mapping lah tempat mana yang cocok, ternyata yang cocok itu ada di daerah Indonesia bagian tengah. Atau mungkin sekarang yang banyak itu di Bali ya Om ya. Oke. Di Bali, di Nusa Tenggara atau di ya daerah tengah lah. Karena apa? Karena panasnya yang cocok. Panas kering. Berarti dari hasil mapping itu si anggur memang cocoknya di daerah yang panas. panas. Sebenarnya. Oke. Tapi kan mungkin yang kita ketahui mungkin di awal juga ya Om ya. Dan masyarakat secara luas di Indonesia itu taunya anggur itu di tempat yang dingin. Jadi mungkin karena di Perancis, di Spanyol, di Eropa itu terlihat wah perkebunan anggur backgroundnya gunung. Gunung 2 tengahnya jalan. Ya, biasanya itu. Nah, sebelah kanannya itu pohon anggur. Terus ada saung biasanya. Itu kayak zaman SD. Nah, itu jadi mungkin dari situ keluarlah paradigma kalau anggur itu harus di tempat yang dingin. Dan mungkin gini juga ya. Karena untuk orang-orang kita, orang-orang Indonesia bahwasannya si luar negeri ini terlalu terekspos dengan musim saljunya. Mungkin itu betul. Jadi mungkin ya kepikirannya ini mah harus yang dingin. Padahal apa? Kenyataannya di tempat subtropis itu kan waktu winter atau musim salju kan apa? Dorman ya. Iya. Jadi tetap aja dibuahkannya pada musim panas. Jadi ya memang ya butuh panas. Memang seperti itu ya Om ya. Makanya si Bali ini terpilih karena memang cuacanya itu ya mungkin Bali juga sebagian daerah ada yang daerah dataran tinggi juga agak kerepotan. Dia deket-deket ke apa ya namanya? Pantai mungkin ya? Iya. Jadi ya mungkin memang di situ kan banyaknya di Buleleng ya. Kalau sekarang itu memang ya panasnya panas kering gitu ya Om ya. Jadi kayak ketika habis hujan atau gimana itu langsung kering gitu kan. Iya. Jadi bagusnya di situ dan orang Belanda hebatnya udah tahu mapping itu. Dan mungkin bisa dibilang kita baru sadar. Itu ya. Kita baru sadar ternyata anggur itu memang harus di tempat yang panas. Betul. Nah, apa nih? Kalau menurut aku kalau dari segi mapping bisa sebenarnya iya betul sudah dari dulu ya mereka mapping itu dan kita sadarnya baru sekarang. Bandung sebagai kota pemerintahannya POC. Kenapa tidak menanam aja di sini kan? Iya. Secara view dapat. Betul. Secara nggak tahu kalau iklim ya. Secara view dapat. Kenapa mereka nggak tanam di sini di Lembang ataupun di Dago? Itu kan mantap itu kalau untuk. Betul. Jadi ya mungkin ya di sini kan banyaknya jadinya perkebunan teh ya Om ya. Sebentar, teh yang mana nih? Teteh ada. Banyak teteh di sini. Jadi Om Agus juga ke sini merantau karena banyaknya teh ya di sini. Enggak. Jangan. Nanti dilihat sama yang sebelah sana. Repot. Jangan. Ya gitu. Jadi benar sih. Jadi kalau misalnya anggur kenapa ya sebenarnya lebih bagus di sini ya. Maksudnya dekat ke pemerintahan gitu. Terus lebih dekat juga ke Batavia pada saat itu gitu. Betul. Kenapa nggak di sini? Ya mungkin itu salah satu petunjuknya ya memang anggur itu harus di tempat yang panas dan di sini kurang cocok. Kalau mau produksi. Gitu. Betul. Nah jadi kalau yang kita obrolin tadi itu kan tentang wine grape sebenarnya, yang udah ada dari zaman ratusan tahun yang lalu. Nah kalau kita ngomongin yang sekarang lagi berkembang ini. Itu namanya apa Om? Kalau yang sedang dikembangkan sekarang itu table grape. Atau yang nama lainnya itu anggur meja. Anggur konsumsi. Anggur konsumsi benar. Jadi kalau anggur konsumsi itu ya sebenarnya yang biasa kita langsung konsumsi aja ya Om ya.
tanpa harus diolah dulu. Iya betul, tapi ya biasanya harus dicuci dulu. Iya, Iya. walaupun kita mah main HP aja ya. Iya bener. Kalau di sini kita kayaknya ngambilin yang udah jatuh juga ya, yang udah dimakanin kelelawar gitu. Gitu. Itu Karena tanda-tanda untuk itu adalah salah satu tanda. Yang dimakan kelelawar itu biasanya sudah enak. Udah enak, benar. Makanya kita suka ngambil yang bekas kelelawar, tapi kita tidak tahu ya tentang penyakit itunya ya. Iya, jadi ya selama ini paradigma masyarakat itu kan anggur itu kecut, hitam, kecil. Tolong Nah ini ngelihatnya jangan fokus ke saya. Iya, kayak mungkin bisa apakah mirip? Jadi paradigma masyarakat sekarang males nanam anggur karena itu gitu. Karena merasa ya udahlah anggur mah apalah nggak enak gitu. Kalau misalnya nanam langsung gitu. Makanya mesti diubah itu ya kalau misalnya anggur itu ada 3 jenis ya Om ya. Ya betul. Ada 3 jenis itu ada apa tadi wine grape, ada kismis grape, ada apa table grape. Contohnya apa aja Om kalau untuk contoh sebagian teman-teman juga pasti sudah tahu kalau yang wine grape itu yang paling populer itu Alphonso yang dari Bali itu populer untuk wine grape. Kalau yang dari ini ada ya dari Malaysia ya? Kalau nggak salah. Yang dari Malaysia Isabella ya? Adalah itu mah beda lagi dong, itu judul lagu. Oh judul lagu. Oh Isabella aslinya berarti dari mana? Anda umur berapa ya? Oh saya tahu ya. Iya biasa referensinya. Kan biar bisa bergaul sama Om Agus ini harus referensinya harus nyari-nyari yang jadul. Dituakan sedikit gitu. Iya benar. Nggak apa-apa Bang. Terima kasih. Iya. Lanjut berarti tadi table grape. Table grape kayaknya udah pada tahu ya. Ya untuk table grape sekarang kan sudah masif nih. Table grape itu udah banyak banget variannya, bermacam-macam varian, dan Indonesia ini salah satu negara yang kaya dengan varian table grape. Boleh dicek aja. Pasti hampir seluruh varian yang di luar negeri ada di Indonesia. Oh iya benar. Karena mungkin orang Indonesia terlalu kreatif mungkin ya, terlalu banyak mau mencoba gitu. Sangat ngidenya terlalu ngide. Karena kan bisa dibilang sejauh ini yang dibilang petani anggur itu sebenarnya penggiat anggur ya Om ya. Ya betul. Jadi kebanyakan yang penghobi ya. Kan mungkin kayak Om Agus juga backgroundnya apakah dari pertanian? Oh tentu tidak. Saya juga bukan dari pertanian. Kalau gini, kalau sendiri untuk masuk ke ranah dunia anggur ini karena apa? Sebenarnya karena terpaksa. Iya. Awalnya terpaksa karena apa? Karena dulu kan ini kebun keluarga itu kebun buah tin kan. Tinnya udah nggak produktif, terus kayak mau diapain nih? Saya mau bantu tapi bingung juga, nggak punya basic pertanian gitu. Nggak tahu komoditi apalah yang cocok di sini gitu. Nah pada akhirnya dipertemukanlah saya dengan Om Ochan. Siapa itu Om Ochan? Om Ochan adalah sekarang ini sebagai ketua umum ASPAI, Asosiasi Penggiat Anggur di Indonesia. Oh berarti ini ya baju ini yang iya. aku pakai ya? Betul. Kalau di belakangnya bisa dilihat. Jangan nanti ketahuan. Sebagai pendiri, Om Agus ini sebagai pendiri ASPAI sebenarnya. Aduh. Jadi saya ketemu Om Ochan waktu itu di kebunnya Om Wisnu di TGG. Ketemu Om Ochan pertama kali sebenarnya bukan lihat anggurnya, ketemu Om Ochannya. Ini kok badannya besar, terus nggak tangannya kecil ya. Itu T-Rex. Aneh. Iya. Aneh. Nah kalau ini lewat. Badannya besar terus gondrong kan, waktu itu masih gondrong Om Ochan. Brewok, tatoan di sini. Ini aku pura-pura nggak tahu dulu ya. Iya. Tatoan di sini. Jadi kayak waduh kayak
agak takut juga gitu ya buat ngobrol untuk diskusinya, agak takut. Tapi ternyata beliau ini orang yang sangat baik dan ngejelasin lah prospeknya dan sebagainya. Dan di situ saya juga ngelihat anggur di sana lagi bagus banget, kinclong banget dari daun, dari buahnya gitu. Jadi yang di situ saya cuman mikir, oh ini benar-benar tenaga ahlinya lah, bisa dibilang ahlinya lah gitu. Jadi oh ya udahlah, toh anggur juga udah populer. Ya udah, apalagi yang perlu dipikirin gitu. Marketing kita ya udahlah, anggur udah semua orang tahu ya. Iya. Bisa dibilang anggur itu buah yang sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana. Karena kalau misalnya kita bawa durian kemana-mana susah juga. Berduri dong. Berduri harus dipotong. Iya. Terus bawa semangka harus dipotong-potong juga gitu. Nah kalau anggur ini kan memang udah dari pohonnya seperti itu, jadi ya dicemilin enak lah gitu. Jadi dari situ mulai ada ketertarikan lah ke si anggurnya sendiri itu. Sebenarnya ke dunia pertaniannya. Oh, dunia pertaniannya. Karena dulu itu belum suka lah ke dunia pertanian. Oh, jadi karena si anggur ini dengan dengan daya dorongnya itu langsung mendorong sendiri untuk terjun ke dunia pertanian gitu. Betul. Jadi seiring dengan berjalannya waktu ternyata wah banyak yang asalnya marketingnya se-Bandung Raya aja, ternyata se-Indonesia. Se-Indonesia itu prospeknya sangat besar. Nasional. Dengan Om Agus menjadi pendiri Aspai juga kan udah tahu ya yang prospeknya. Jadi prospek di anggur ini karena kan anggur table grape ini 100% impor ya Om. Dan negara itu cuman belanja untuk beli anggur itu 7 triliun. Menurut BPS sama Kementerian Pertanian itu 7 triliun. Gile, 7 triliun uangnya segimana itu? Itu bisa berenang-renang sih. Itu Tuan Krep datang nanti. Jangan nanti dia bawa plankton lagi. Iya. Jangan. Jadi prospeknya sangat besar lah gitu. Kedepannya dilihat dari sekarang pun semakin banyaknya para penggiat anggur gitu. Jadi ya kita sebenarnya nggak usah takut lah gitu, nggak usah takut kita bakal bersaing dengan kebun ini, kebun A, B, C, D. Tapi kita harusnya saling support juga. Harusnya betul. Iya, karena setelah kita mungkin Om Agus juga udah jalan-jalan gitu ya ke berbagai daerah, ketemu penggiat anggur, kekeluargaannya kan erat banget ya Om ya. Sangat. Kita saling sharing ilmu tentang pupuk, tentang insek, tentang funginya. Ngopi sih. Ngopi yang paling ngopinya bisa sampai subuh. Bisa sampai subuh nggak tidur kan. Jadi disitulah saya kayak passionnya bener-bener totalitas banget gitu. Di dunia anggur itu, penggiat anggur itu yang basicnya bukan pertanian tapi bener-bener totalitas aja gitu. Udah biarin, jangan terlalu jauh obrolannya biar ada mereka penasaran nih para penonton. Bener. Biarin penasaran penonton nih. Benar, mungkin nanti kapan-kapan kita ngobrol juga ya kali ya dengan penggiat anggur. Cocok aku itu. Kalau kita jalan-jalan nanti bisa aja kita ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi biar nggak berdua doang sama Om Agus, kayaknya bosen setiap hari ketemu kayaknya. Emang ngebosenin ya? Iya, kan tadi kenapa orang Indonesia nggak mau nanam anggur? Pertamanya tadi. Yang mana? Anggur itu apa? Yang mana? Asem. Iya. Asem aku dong. Oke, guys, mungkin sekian dulu podcast dari kita. Podcast Ngangguk. Nganggur yuk.